Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Kali ini akan dibahas soal-soal yang terkait dengan rumus trigonometri, jumlah dan selisih sudut ya. Oke, kita akan bahas dulu soal nomor 1 atau yang pertama. Diketahui A dan B sudut lancip, di mana sinus A sama dengan 3/5 dan kosinus B sama dengan 24/25. Hasil dari cos A ditambah B adalah, nah, di sini ada keterangan sudut lancip ya. Artinya apa? Baik sudut A maupun sudut B itu besar sudutnya ada di antara 0 dan 90 derajat ya. Artinya apa? Dia kalau dalam kuadran itu ada di kuadran 1, sehingga nilai sinus, kosinus, tangen untuk sudut A dan sudut B semuanya bernilai positif ya. Nah, kita akan uraikan dulu cos A ditambah B. Ini kan rumusnya apa? Cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, di dalam soal hanya diketahui sinus A-nya adalah 3/5. Padahal di sini kita harus tahu cos A. Nah, untuk menentukan cos A maupun tangen A jika diketahui sin A, ini ada beberapa cara ya. Bisa dengan menggunakan segitiga siku-siku, bisa juga menggunakan identitas trigonometri ya, sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Misalkan saja kita akan gunakan segitiga siku-siku ya. Misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, di sini sudut A, di sini siku-siku di sini ya. Sinus itu kan perbandingan dari panjang sisi depan dibagi sisi miring. Sehingga di sini kita tuliskan 3, miringnya adalah 5. Nah, kalau kita hafal triple Pitagoras sudah tidak perlu dihitung lagi ya. Di sini pasti 4. Ya. Nah, kalau sinus A 3/5, maka pasti cos A-nya adalah panjang sisi samping dibagi sisi miring. Sisi sampingnya 4, sisi miringnya 5. Berarti 4/5. Oke, sekarang berikutnya cos B diketahui panjangnya adalah 24/25. Berarti kita perlu mengetahui nilai dari sinus B. Bisa kita buat lagi gambar segitiga siku-siku dengan ada sudut B di sana ya. Oke, misalnya kita buat segitiga siku-siku. Di sini misalnya sudut B. Nah, panjang 24/25 berarti itu perbandingan sisi samping dibagi sisi miring. Kalau untuk cos ya berarti 24 di sini dan 25 di sini. Oke. Maka kalau kalian hafal triple Pitagoras di sini bisa dipastikan 7 ya. 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat 20 sama dengan 25 kuadrat. Oke, kalau cos B diketahui 24/25, maka kita bisa tentukan sinus B ini adalah panjang sisi depan dibagi sisi miring. Berarti 7/25. Nah, kalau udah gitu gampang ya, tinggal dilanjutkan. Oke. Ya. Berarti cos A ditambah B ini kan cos A cos B, berarti cos A-nya adalah 4/5, cos B-nya 24/25 dikurangi sin A sin B. Sin A-nya 3/5 dan sin B-nya adalah 7/25. Berarti kita tinggal kalikan saja, 4 kali 24 adalah 96/125 ya. Dikurangi 3 kali 7 21/125. Maka hasilnya adalah 75/125. Atau bisa disederhanakan baik pembilang maupun penyebut kita bagi dengan 25 ya. Berarti kita peroleh 3/5 ya. Sangat jelas ya. Kita akan lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya.
Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Diberikan nilai cos dari A kurang B sama dengan 3/4 dan nilai sin A kali sin B sama dengan setengah dengan sudut A adalah sudut lancip. Tentukanlah nilai dari cos A ditambah B. Nah, dari sini kita bisa uraikan ya, cos A kurang B ini kan rumusnya cos A cos B ditambah sin A sin B ya. Lalu kita punya nilai cos A cos B sin A sin B nya adalah setengah. Berarti ini kita masukkan nilai cos A kurang B 3/4 sama dengan cos A cos B ditambah setengah. Sehingga kita peroleh cos A cos B ini sama dengan 3/4 dikurangi setengah atau dikurangi 2/4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, baru kita cari nilai dari cos A ditambah B. Ya, tinggal masukkan aja rumusnya cos A cos B dikurangi sin A sin B. Nah, nilainya sudah ada ya. Cos A cos B nya adalah 1/4 dikurangi sin A sin B nya 1/2 atau 1/4 dikurangi 2/4 ini sama dengan negatif 1/4. Oke, mudah sekali ya. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya ya. Diketahui A dan B sudut lancip, sinus A sama dengan 5/13 dan tangen B sama dengan 3/4. Hasil dari sinus A kurang B adalah, nah pertama kita tuliskan dulu sinus A kurang B apa ya? A kurang B ini adalah sin A cos B dikurangi cos A sin B. Nah, untuk sinus ini kan kalau di sininya tandanya kurang, maka di sini pun tandanya kurang ya. Oke, sekarang kita punya sin A sama dengan 5/13. Ini seharusnya udah langsung otomatis ya. Kalau ada 5, 13 pasti ada 12 ya. Dan nilai cos A pasti positif karena dikatakan bahwa sudut A adalah lancip. Cos A nya ini sudah bisa dipastikan nih 12/13 ya. Kalau untuk pembuktian boleh kita buat segitiga siku-siku. Di sini sudut A, panjang sisi depannya 5, panjang sisi miringnya 13, maka sisi sampingnya 12. Dan nilai kosinus adalah perbandingan panjang sisi samping dibagi sisi miring, berarti 12/13. Selanjutnya tangen B sama dengan 3/4. Ada 3, 4, pasti ada 5 ya. Nah, kita di sana ada diketahuinya tangen B sama dengan 3/4. Tandesa depan dibagi samping ya. Sisi depan dibagi sisi samping. Depannya 3, sampingnya 4. Maka sisi miringnya pasti 5. Untuk itu kita bisa tuliskan sinus A-nya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya 3 ya, berarti 3/5 dan cos A, ini B ya. B ya, oke. Dan cos B ini sama dengan sisi samping dibagi sisi miring, berarti 4/5. Oke, udah kita sudah bisa langsung masukin ke rumusnya. Nah, maka sin dari A kurang B ini sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Sin A nya kita peroleh tadi 5/13. Cos B nya adalah 4/5 dikurangi cos A sin B. Cos A nya adalah 12/13 kali sin B nya 3/5. Maka nilainya adalah 5 kali 4, 20/13 kali 5, 65 dikurangi 12 kali 3, 36/13 kali 5, 65 sama dengan negatif 16/65.
Oke. Demikian pembahasan dari contoh-contoh soal rumus trigonometri, jumlah dan selisih sudut. Mudah-mudahan bisa membuat yang menyaksikan tayangan ini menjadi lebih memahami materi tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.